Sebenarnya ada pengertiannya tahu, kelas menengah tuh apa, kelas bawah tuh apa, kelas Apa? atas tuh apa. Walaupun banyak institusi yang punya pengertian definisi masing-masing, kayak misalnya BPS tuh ada definisi sendiri, tapi nggak usah kita lah ya yang menjelaskan itu karena ada kuncennya kok di sini. Ada wakil redaktur pelaksana dari Detik Finance, ada Raul Lemos di sini. Hai. Mic-nya dipakai Selamat dong. sore. Sore. Mbak Kadenya mana? Mbak Kadenya nggak Mbak Kade, dibawa. apa kabar? Mbak Kade apa Mas Raul? kabar? Lagi bikin nasi goreng. Itu ya. menengah ya. Menengah. Menengah loh. Itu maksudnya bikinnya nasi goreng. Kirain di rumah lagi memasak wagyu MB5 gitu kan. Mewah gitu kan. Beh, ternyata masaknya nasi goreng. Nasi goreng. Pakai pete nggak? Down to earth Oh, ya. Nggak pakai pete. Jadi Pakai ayam suwir. ayam suwir. I'm suwir, ya bagus. Biasanya yang suwirin Mas Raul Lemosnya atau Mbak Kadenya? Mbak Kade. Iya. Oh, marah. Mirip banget. Gak apa-apa. Ya, Pakailah waktu ini untuk tertawa, Evelyn. jadi Detikers tadi sebelum ketemu Kak Hans ini aku udah dibilangin nanti lu bakal ketemu suaminya Kade. Jadi begitu Kak Hans ini masuk ke dalam studio ini, gue langsung begitu ngeliat kan, oh iya Bener. bener loh, iya loh beneran loh. Tapi bener. Bener mirip kan? Bener mirip loh. kan? Sama-sama Mirip. dari wilayah yang sama juga soalnya. Dari wilayah yang sama. Iya. Berarti bisa nyanyi juga dong. Yang Kasih paham, Kak Coba Hans. nyanyi, Kita Kak manggil Hans. Kak Hans sekarang ya. Kak Hans coba Soalnya berikan dari timur. yang harus ada amunisinya dulu. amunisinya. Oh amunisi. Tolong dikasih minuman, tadi dikasih kopi gak mau. Yang ada angka-angka batasnya Aduh, itu ya, persen-persenannya itu ya. 40 lah. Gitu sih. 40. 40 lo mau basuh luka. Gimana sih? Kita mau ngapain sih? Oh iya. Jadi lupa kan. Kak Hans, ini kelas menengah katanya makin Makin terjepit, sulit. makin Iya. sulit, makin syik-syok katanya ya. Syik. Syak. Syok. Beneran makin sulit ini kelas menengah. Kenapa makin sulit? Ya ini kita awalin dulu dari data BPS ya. Hmm. Jadi beberapa hari yang lalu tuh BPS mengeluarkan data bahwa 9,9 jutaan 9,48. 9,48 juta kelas menengah itu ada penurunan 9,48 juta di kalangan kelas menengah. Dari yang tadi kelas menengah, sekarang dia udah di bawah kelas menengah. Jadi ada kelas miskin, rentan miskin kayak gitu. Dia sudah keluar dari kelas menengah. Jadi Dan turun ke bawah lah turun istilahnya, lah, turun kasta ya. Turun kasta, istilahnya Jadi turun kasta. pendapatan berarti itu. Turun pendapatan termasuk juga daya belinya. Hmm. Di situ. Mungkin gak sih bukannya turun pendapatannya segitu aja, Ya. tapi karena harga inflasi barang-barang melonjak tinggi. Oh iya jadinya- benar, kemampuan daya Iya, belinya jadi heeh, turun. heeh. Daya belinya Betul, turun, betul. Gitu. Jadi ini yang disampaikan BPS, lalu ini cukup mengagetkan juga karena selama ini kan kelas menengah itu selalu didominasi oleh golongan-golongan milenial ya, XYZ, terus itu yang paling dominan. Selanjutnya itu dari kalangan boomers, ya angkatan-angkatan tua lah ya, tapi Angkatannya Edo lah ya. mereka Makasih, betul. Gue selamatin lo. dan dari kalangan milenial juga, milenial yang usia kelahiran tahun 80-an lah ke atas. Kayak lo misalnya. Ya seperti itulah gitu. Iya. Nah ini yang juga dari pihak BPS menyampaikan seperti itu, dan ternyata itu jadi sorotan. Dan masyarakat juga merasakan hal yang sama. Jadi memang sekarang kondisinya kelas menengah itu boleh dibilang pendapatan tetap tidak sebanding dengan tingkat konsumsi dan juga harga barang. Ujung-ujungnya mereka makan tabungan. Oh, Tabungan mantap. masa tua ya, pensiun ya, dana Lama-lama- pensiun. Enggak, dari uang tabungan yang mereka rutin itu akhirnya terkuras juga, yang tadinya untuk rencana tertentu di masa depan jadinya terpakai untuk kebutuhan khusus. Karena Begitu. mereka nggak mau downgrade lifestyle-nya. Pokoknya gue masih mau di kehidupan ini, biarin aja tabungan gue pakai aja gitu. Salah satunya itu. Di sisi lain juga kenaikan harga barang, terus ada pajak, terus ada kebutuhan-kebutuhan tersier seperti yang tadi dibilang yang belum bisa dikeluarkan dari lifestyle. Tarif-tarif tambahan ojek online. Iya loh, sekarang Makin semuanya banyak ada. kan? Jangan kan ojol e-commerce aja sekarang ada biaya layanan. Iya, Dia iya. curhat gak penting.
Sementara kita belanjanya terus gitu Kita ya. Iya, belanjanya terus. belanjanya terus. Heeh. Iya, begitu. Dulu kan Jadi, sering banyak promo-promo gratis ini gratis itu. Ya, seperti itu. itu dulu sih. Itu ngomong soal dulu gratis ini, dulu gratis itu juga Soalnya ini lagi loh. bakar duit, lagi Betul. promo. Gue sempat bilang nanya kemarin ke ojek online yang kemarin pas demo itu, terus dia nanya kenapa sih sekarang dia curhat sekarang tuh susah banget buat dapetin kayak dulu bonusnya apa segala macam. Terus gue kasih tau lah kalau ojek online ini kan dulunya startup, sekarang udah nggak startup. Mereka tuh butuh yang namanya ningkatin valuasi dengan jumlah transaksi. Jadi bakar duit dulu. Benar. Jadi teman-teman ojek online jangan mengharap akan bisa sama seperti dulu karena memang masanya itu udah nggak di situ lagi gitu. Emang masa dulu itu begitu indah sih. Wah, jadi lari ya. We got time buat lo Iya, curhat, iya. Evelyn. Terus ada apa dengan masa lalu emang? Masa lalu itu semuanya indah. Emang lebih mudah memulai dibanding melupakan. Loh, kok jadi lari lagi? Enggak. Sebenarnya basically karena dulu kan juga ketika masih startup jumlah armada si ojek online itu juga belum banyak kan. Terus sekarang kan Betul. di Makin mana-mana. banyak, iya. Jadi kayak supply by Oversupply. demand juga. Jadi mereka juga berkompetisi dengan sesama profesinya juga ya. Betul. Kalau dari kelas menengah ini kan 9,48 juta tuh banyak banget, Iya. angka yang sangat besar. Itu periode dari 2019 ya sampai 2024 sampai 2024 ya. Iya. Turunnya lumayan drastis itu. Tindak lanjutnya call to actionnya apa setelah mendapat data itu? Ada nggak yang disampaikan sama pemerintah? Sebenarnya dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sudah bilang sih ada beberapa program atau bisa dibilang insentif untuk mendongkrak daya beli kelas menengah. Jadi dia itu udah dipaparkan dari mulai ada bantuan sosial, terus ada program-program pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Terus ada lagi yang namanya ada KUR, terus ada iuran kesehatan dan lain-lain lah. Ada kartu prakerja juga. Itu bagian dari untuk mendongkrak kemampuan dan daya beli. Masih kelas ada menengah. emang kartu prakerja? Masih jalan kartu prakerja. Oh masih? Kartu prakerja. Kedengeran tuh. Kan Biasanya udah gelombang udah berapa gelombang gitu ya? 60 berapa ya sekarang. Wow. Udah Banyak banget gelombangnya. gelombang 60. Kira-kira kita bakal dapat insentifnya nggak? Nah kan kita kelas menengah tuh dapat insentif ternyata. Jadi insentif itu tidak melulu diartikan dengan uang ya. Mm-mm. Jadi lewat salah satu kayak model contohnya prakerja. Insentif yang diberikan adalah semacam pelatihan supaya dia bisa terjun nanti ke dunia kerja kan dengan modal dia dapat pelatihan apa tuh. Pelatihan tertentu nanti dia dipakai untuk dia bisa dalam tanda petik lah cari pekerjaan yang lebih baik dari yang sebelumnya begitu. Yes. Itu modelnya salah satunya itu. Terus Jadi nggak cuma sekedar uang, tetapi Enggak. diberikan penyuluhan, Ya, semacam kayak ada pelatihan, edukasi supaya edukasi. kita bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain juga. ya Terus? salah satunya itu di sini. Dan ini program-program ini memang dari pemerintah kan sudah menyampaikan seperti itu, cuma pada kenyataannya di lapangan belum semuanya belum semuanya mungkin ter cover ya sama masyarakat. Paling yang merasakan juga kalau ada berdasarkan data BPS artinya kan nggak semuanya itu bisa menikmati yang dari program-program tadi kan. Ya. Karena turunnya drastis 9,48 juta. Dan satu hal yang juga jadi sorotan juga, kelas menengah ini jadi motornya pertumbuhan ekonomi. Karena tingkat daya beli itu paling tinggi di kelas menengah. Mereka daya beli tinggi, daya beli jadi masuknya ke konsumsi. Nah kalau konsumsi itu salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kalau konsumsi tinggi, otomatis pertumbuhan kita juga ikut terdongkrak. Selain itu ada investasi. Nah, jadi kalau ada gangguan di kelas menengah, itu bisa berbahaya untuk target pertumbuhan ekonomi ke depan yang tinggi banget tuh. Kalau Pak Prabowo bilang mau kejar sampai 8% kan. Sekarang aja kita dapat 5%-nya udah bersyukur sekali. Karena dengan pertumbuhan ekonomi itu modal untuk menarik investasi masuk. Ternyata masyarakat Indonesia daya belinya ada nih. Yang bersyukur tinggi. sekali 5% itu kan Pak Jokowi Bang. Kita mah nggak bersyukur, kita mau lebih. Iya. Nah, begitu jadi ya diharapkan pemerintah itu bisa lebih ada hal yang konkret lah yang selain kartu prakerja mungkin ya. Ada stimulus lain untuk kelas menengah ini. Karena memang kenyataannya nggak bisa dipungkiri sih. Gaji itu kan nggak setiap saat naik ya. Itu tiap tahun Belum naik, tentu tiap tahun naik. Belum tentu tiap tahun Sementara naik kan. inflasi tiap tahun naik. Inflasi kan
terus, bergerak terus kan. Jadi ya mau nggak mau gajinya tetap, barangnya harganya naik terus, daya belinya turun. Akhirnya dia makan tabungan, terus dia nggak punya cadangan lagi, udah turun kasta lah dia. Menjadi bisa ke hampir miskin atau benar-benar miskin. Gitu. Ada teman-teman yang bikin kalau headline-nya itu kelas menengah jatuh miskin gitu. Ada seperti itu. Jadi ya memang ini mesti jadi perhatian serius. Takut jadi kelas menengah yang jatuh miskin. Gue baru mau bilang kelas menengah. Dia langsung ketawa. Tapi kelas menengah ini definisinya apa sih? Yang penghasilannya berapa sampai berapakah atau Sebenarnya di sini kalau dari BPS ada beberapa yang kriteria? kriteria kelas menengah, tapi lebih banyak mereka melihat dari persentase dari kaum muda sih. Karena dianggap ini kaum muda khususnya Gen Y Z terus dan milenial ini sebagai kalangan yang fresh dan bisa mendapatkan gaji yang lebih dengan kemampuan yang ada gitu. Jadi misalnya bisa masuk ke startup kan, terdapat gajinya bisa double digit kayak gitu. Nah, itu bisa masuk kelas menengah. Dia nggak ada spesifik dengan gaji sekian ini golongan kelas menengah enggak. Tapi lebih kepada kemampuan dia untuk berbelanja dengan Jadi jumlah daya beli. spending gitu Jumlah maksudnya. spending. Jadi gajinya 10 juta, spendingnya sampai 20 juta. Bingung gak 10 jutanya dari mana? Pinjol. Udahlah bubar lah negara ini kalau semua masyarakatnya kayak gitu ya. Bahaya Jadi banget. rusuh juga ya. Rusuh. Tapi kalau kita lihat ada sempat dibilang sama BPS sebenarnya bahwa kelas menengah ini dia itu yang ditetapkan sama Bank Dunia. Pokoknya dia pengeluarannya, benar kata Bang Hans, berdasarkan Spending. pengeluaran. Jadi dia 3,5 sampai 17 kali garis kemiskinan. Jadi sekitar 2 juta sampai 9,9 juta gitu. Jadi dia berdasarkan spending. Bukan pendapatan gitu. Jadi betul kata Evelyn, kalau misalnya lo gajinya 10 juta tapi pengeluaran lo 20 juta, lo kelas menengah bro. Tapi nggak baik ya. Kelas menengah yang mutunya rendah gitu. Bisa dibilang begitu. Iya, buat kemana? Ya buat posting. Oh. Buat Buat validasi. Validasi. Buat kasih makan itu para followers itu. Ya betul. Yang penting likes banyak gitu kan. Benar. Liburan ke Sumba buat ngeliat ikan paus padahal catatan pinjol masih banyak gitu ya. Hati-hati detikers. Ujung-ujungnya akhirnya gue cuma main di laut Ancol terus pakai boneka ikan paus. Oh iya. Ada paus nggak sih di Ancol? Ada di dalam Solor, di Solor. Di dalam SeaWorld ya? Di dalam SeaWorld. Iya. Gak ada. Gak ada hiu Nggak adanya. ada. Iya, Hiu ada. Kagak cukup ikan Ya, paus. Paus nggak ada. Soalnya ekosistemnya udah jelek banget. Susah dia tinggal di situ. Oke, kalau kelas menengah sendiri ketika jatuh kan tadi Bang Hans bilang kalau bisa sampai ke goyang gitu, daya beli berkurang, kemudian nanti bisa sampai apa yang ada di masyarakat atau diproduksi oleh para perusahaan itu tidak terserap dengan baik dan pada akhirnya berpengaruh juga kepada tingkat tenaga kerja ya, PHK segala macam gitu. Ini nggak sih sementara di lain sisi ada nih kebijakan-kebijakan pemerintah yang rasanya makin memberatkan si kelas menengah ini. Termasuk kemarin salah satunya katanya KRL mau Pakai itu ya. subsidinya. Pakai NIK. Atau misalnya Pertalite gitu, misalnya yang selama ini digunakan sama para kelas menengah mau dihapus juga. Itu gimana? Sebenarnya salah satu yang nanti bakal jadi jalan tengah. Bikin kita kelas menengah jantungan itu PPN. Tarif PPN 12%. Nah, itu lumayan. Oh iya, itu tahun depan katanya mau bikin kan? Tahun depan. Nah, kalau itu terjadi, otomatis kan barang-barang naik tuh. Terus barang-barang naik. Nah, sementara daya belinya yang masih berpatokan pada gaji yang diperoleh, itu bisa terganggu juga. Akhirnya mungkin dia akan stop belanja atau dia akan mengurangi porsi belanjanya. Gitu. Kalau yang PPN 12% nanti. Rencananya Januari ya. Tapi ini itu sekarang, jadi nggak? Ini lagi dalam tahap diskusi antara tim transisi dengan Kementerian Keuangan. Tim transisi dari TKN. Untuk bisa membahas ini. Jadi jangan sampai nanti kita kaget barang-barang naik karena PPN 12%. Betul.
PPN Gitu, belum 12% aja kita udah kaget Udah ya kaget. barang-barang Belum mahal lagi bayar ya. pajak tahunan kan. Betul. Sementara kan kita kan tiap tahun bayar pajak tuh dipotong. PBB-nya juga naik Iya. gitu. Semuanya naik, tapi pendapatan sama aja. Iya. Nah, Jadi kita mesti cari profesi lain atau gimana? banyakin pendapatan berarti. Oh berarti Dari beberapa sampingan. profesi Trading, ya? trading. Tradingnya. Oh iya bener, Iya nanti lo kan? kasih bocoran ke gue kan. Saham bisa atau ke kripto itu banyak orang kaya Kripto. baru tuh lewat kripto banyak. Tapi kemarin, kripto kan sempat mandek juga kan kemarin sebentar kan. Iya, Iya. ada banyak jebakan juga di kripto Jebakan. memang. Intinya pokoknya aku tinggal follow dia aja sama Kahan saja. Kayaknya Nanti udah lebih expert. tips-tipsnya di gitu. situ ya. Follow dia aja deh, Situ. jangan kalau gue bahaya. Bahaya ya, bisa tersesat ya. Tersesatnya jauh gitu. Terus kalau misalnya udah jadi kelas menengah yang turun kelas ini, kita bisa apa? Ya dari situasi ini kan ya diharapkan memang sejauh ini sih diharapkan dari sisi individunya Hmm? harus berani untuk putar otak lah, cari sampingan Hmm, supaya ada tambahan pemasukan, tidak melulu mengandalkan dari satu income mengandalkan satu income doang, itu dari gaji pekerjaannya dia gitu. Dan dari pemerintah juga harus mengkreasikan lagi insentif apa nih yang bisa mendongkrak kalangan kelas menengah khususnya kelas pekerja supaya daya beli mereka nggak tergerus gitu. Daya beli nggak tergerus ya, misalnya salah satunya mungkin yang 12% itu bisa ditunda dulu, tunda gitu kan, sehingga orang bisa spending lebih banyak, nggak menahan diri untuk belanja. Aku Gitu. mau spending lebih banyak. Nanti transfer aja ke rekening. Kalau mau aku spending lebih banyak, transfer aja ke rekening gitu ya. Ya makanya kan di push kan suruh spending lebih banyak. Mau di spending, transfer dulu dong yang banyak. Kurang-kurangi main slot gitu-gitu. Kurang-kurangin main slot kan, Iya. yang warna-warni berubah-berubah gitu. Cering Betul. cering cering gitu. Loh kok Ada nggak sih main slot tapi nggak pakai duit? Emang nggak ada tuh. Nggak ada. nggak ada nggak pakai duit, Sekarang jangan tapi main. pakai jaminan. Waduh, Lebih berat lagi. berat ya. Tapi miris sih kalau misalnya sampai kayak misalnya pajak dinaikin PPN tadi, Iya, sementara pemerintah bangun ibu kota baru di Kalimantan. Oke, kita dukung rencana untuk ibu kota baru dibangun gitu. Tapi ya nggak juga dalam situasi yang sekarang kita mengalami ada downgrade kelas menengah kita gitu. Sementara pajaknya dinaikin, kan jadi nggak match tuh Apalagi kondisinya. PHK juga sedang terjadi di Betul, mana-mana kan. betul, Jadi kayaknya betul. mestinya daripada dandanin yang di sana, mendingan dandanin dulu nih manusia-manusianya gitu ya. Ih, cakep emang. Habis ini Evelyn kayaknya diangkat jadi staf sus deh di istana sama Pak Prabowo. buat mengedukasi ini Gen-Z dan milenial Iya, ini iya. yang hobinya belanja mulu. Saham supaya Iya. mereka ikutin kelasnya Edo dan Kak Hans gitu. Batu loncatan di Detik Finance dulu aja. Oh iya benar. Jadi serem ya. Jangan lupa baca beritanya di Detik Finance Nah, tentunya. Di sana ada banyak benar. edukasi artikel-artikel edukasi Nanti keuangan aku ya. langsung baca deh Kak ya. Iya, harus dong. Udah? Ada informasi lain gak yang mau disampaikan ke kelas menengah atau mungkin mau disampaikan langsung ke Pak Jokowi? Ini Pak Jokowi lagi nonton. Atau mau nyanyi juga boleh, terserah. Cukup kalau gitu. Cukup. Kita sama-sama kelas menengah. Sama-sama kelas menengah ini kita menyelamatkan diri masing-masing. Tapi- Tapi ada chances nggak Iya. kan dari tadi dibahasnya kelas menengah itu akan downgrade. Ada chances nggak upgrade? Bisa sih, bisa upgrade. Tinggal sekarang, memang sekarang itu kita Bisa nggak- gila. Tapi dia ngomong bisanya tuh kayak nggak yakin. Iya, Bisa bisa sih, sih, bisa Bisa gila kan. sih gitu. Soalnya kalau itu udah nggak bisa lagi kita tergantung ke pemerintah ya, karena terlalu lama. Kalau mengharapkan ada insentif, ada dan lain-lain ya. Sekarang bagaimana Memang harus proaktif ya. harus proaktif kita sendirinya untuk bisa meng-create sesuatu yang menambah pemasukan sehingga bisa memulihkan kembali daya beli kita gitu. Nggak melulu tergantung sama gaji. Makanya kalau ada